Halo teman-teman, salam jumpa kembali dengan Papa Alisa. Oke, kali ini kita kembali membahas masalah RC ya. Nah, RC mana ya yang akan kita bahas? Mungkin kita akan membahas RC yang bisa kita mainkan di rumah tanpa memerlukan lapangan yang terlalu besar. Nah, di sini Anda bisa melihat, teman-teman bisa melihat beberapa jenis RC mini yang sudah full propo ya. Nah, kita bahas ya, yang ini yang kita bahas ya sekarang. Ini RC namanya Enoze atau Inos, serinya 9300E. Hanya untuk komparasi supaya teman-teman bisa tahu seberapa kecil RC ini, coba kita bandingkan dengan HSP Flying Fish ya, mobil drift ini ya. Ini HSP seri Flying Fish skala 1:10. Oke, coba kita bandingkan dengan yang ini, Enos 9300E. Oke, apakah teman-teman bisa melihat betapa kecilnya mobil yang saya maksud? Ya, kita akan bahas mobil ini, apa kelebihannya, apa keunggulannya, dan kenapa teman-teman harus memiliki mobil ini. Oke, selamat malam, pagi, siang, sore teman-teman sekalian. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan mencoba membahas sebuah RC yang cukup menarik kali ini. Ini adalah RC kecil yang bisa Anda gunakan untuk bermain speed off-road ya. Jadi untuk teman-teman yang memiliki lahan terbatas tapi ingin main speed off-road, bisa menggunakan RC ini. Nah, RC yang dimiliki oleh keluarga Alisa kali ini yang akan kami ulas adalah RC dengan seri Inos ya, mereknya Inos, serinya itu adalah 9300E. Oke, RC ini diklaim bisa mencapai kecepatan maksimal sampai 40 km/jam, sebuah kecepatan yang cukup tinggi ya untuk RC syukuran ini, dengan skala 1:18. RC ini sudah RTR, artinya tinggal teman-teman tinggal memasangkan baterai saja ini di RC ini untuk dapat langsung dimainkan. Kita lihat dulu apa yang kita dapat waktu kita membeli RC ini. Oke, selain tentunya RC ya, kita mendapatkan kelengkapan seperti manual yang meskipun warnanya hitam putih tapi cukup lengkap ya. Ini kemudian kita juga mendapatkan kelengkapan kabel charger ini. Teman-teman tinggal menyambungkan ini kepada chargeran handphone ya, dan ini bisa langsung dipasangkan ke baterainya. Baterainya sendiri tipenya ini LiPo ya, baterai LiPo ya. Oke, 7,4 volt 850 miliampere ya. Ini ya lumayan ya, cukup ya nggak gede-gede banget sih, cuman kalau di brosurnya sekali isi ini bisa buat main sekitar 25 menit. Nah, untuk koneksi baterainya seperti ini ya, dia menggunakan 2 pin ya. Kemudian ini untuk mencharger ya, ini disambungkan ke colokan yang sudah disediakan, charger yang sudah disediakan. Kemudian kita mendapatkan
beberapa spare part ya. Kemudian juga ada pin body di sini, pin. Kemudian kita mendapatkan obeng dan kunci untuk membuka roda. Dan ini materialnya besi ya, lumayan bagus karena sebagian besar RC yang harganya di bawah jutaan modelnya biasanya ini ngasihnya plastik ya. Nah, apa yang menarik dari RC ini ya, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi ya, RC ini ukurannya sangat kecil ya teman-teman, bisa dilihat seperti ini. Ini RC-nya, ini ya, ini RC-nya. Coba kita bandingkan, kalau teman-teman pengen tahu ya seberapa kecil RC ini, coba kita bandingkan dengan RC yang memang sudah jadi RC sejuta umat sekarang ya. RC drift sejuta umat ini seri Real Toy seri K. Kita lihat ya, Real Toy seri K ini hanya sebesar genggaman tangan saya ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Enos 9300D ini tidak terlalu jauh berbeda ya ukurannya. Oke, coba kita bandingkan dengan RC lain, misalnya juga yang sama kecilnya dari segi SG nih. SG saya lupa aslinya nih, seri apa ya, tapi ini SG yang mini untuk roller juga kalau dibandingkan dengan WL Toys juga nggak jauh beda. Nah ini juga kalau dibandingkan dengan dibandingkan dengan Enos 9300 ini juga ukurannya untuk panjang nyaris sama ya, cuman lebarnya aja yang berbeda. Kalau panjang nyaris sama, tapi untuk performa ini jauh berbeda, karena kalau yang versi yang SG ini memang tidak dirancang untuk kecepatan, tapi untuk dirancang untuk kegiatan crawler ya. Sama juga kalau kita bandingkan dengan misalnya RC crawler mini lainnya, misalnya ini adalah HBX Devastator. Nah ya, HBX Devastator sendiri kita bisa melihat ya, perbandingan panjangnya juga nyaris sama dengan Enos 9300E. Tapi ingat kembali bahwa yang Enos 9300 ini kecepatannya luar biasa ya teman-teman ya, itu bisa mencapai 40 km per jam. Nah sekarang cuma saya ingin teman-teman mendapatkan gambaran yang lebih jelas seberapa kecil RC ini. Mungkin kita bisa bandingkan dengan sebentar. Oke, di sini Alisa punya RC dari HSP, seri HSP Flying Fish. Ini adalah RC drift skalanya 1:10. Coba kita bandingkan dengan, nah ya kelihatan sekali ya, ini adalah Enos 9300E yang kita bahas. Ini sangat kecil sekali teman-teman, tapi kecil-kecil ini cabai rawit. Nah, kenapa kita bisa bilang ini kecil-kecil cabai rawit, dan kami bisa merekomendasikan ini untuk menjadi koleksi teman-teman di rumah. Nah, coba kita lihat jeroannya kali ini ya. Oke, kalau begini dulu. Oke, nah, jeroannya. Nah, lihat ya. RC ini ya, meskipun kecil, dia menggunakan dinamo 380. Ini dinamo yang sama dengan yang dipakai di seri SG yang kemarin kita bahas ya, di SG 1603 1604 ya. Ini juga sudah dilengkapi dengan pelepas hawa panas di sini ya, aluminium. Kemudian dia punya receiver di sini yang terhubung dengan servo menggunakan 5 pin kabel ya. Kemudian untuk baterainya sendiri, ini baterainya tipenya LiPo ya teman-teman ya. LiPo 7,4 volt 850 mAh.
Nah, cuman kalau colokannya ini agak kurang umum ya. Teman-teman kalau mau upgrade baterai, ini mungkin harus cari konektor khusus untuk baterainya di sini ya. Nah, untuk melihat kelebihan daripada RC ini, mungkin kita akan coba review sedikit kemampuan yang ada di RC ini. Oke, nah, coba kita pasangkan dulu baterainya. Nah, untuk memasangkan baterai, teman-teman jangan lupa ya, kabel merah ini digunakan dengan kabel merah, kabel hitam digunakan dengan kabel hitam, jangan terbalik ya, nanti bisa korslet. Nah, ini kayak merah ke merah ya. Kemudian hitam ke hitam. Oke. Nah, sebentar dulu. Kita tarik sebentar seperti ini. Oke. Udah pengaman baterainya, jadi dengan menggunakan pengaman ini baterainya bisa tetap pada tempatnya meskipun RC ini nanti lompat-lompatan gitu ya. Ini sudah menggunakan bahan dari metal, ya, beberapa komponen itu metal ini di rodanya ya. Ini 4x4, kemudian juga untuk shockbreakernya, meskipun ini belum oil ya, belum shockbreaker prinsip air kelihatannya, tapi ini kalau perhatikan ini nggak terlalu tidak terlalu bouncing gitu, dia lebih cukup stabil untuk melakukan jumping dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat kesimbangan apa aja nih di RC ini, kita lihat ini dengan penggunaan di sini. Oke, di sini dulu. Nah, di sini remote-nya membutuhkan ya, ini tidak ada demikian, teman-teman harus langsung di sini. Oke, kita bahas kelebihannya. Oke, coba kita lihat di sini tombol on di sini ya. Oke, atau blinking karena remote yang kita nyalakan. Oke, sudah terkoneksi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kenapa RC ini menurut saya sangat recommended untuk dimainkan di lahan sempit ya. Kenapa? Karena salah satunya adalah karena dia memiliki fitur di sini untuk mengatur sudut belokannya. Coba ya, saya putar ini ke kiri, tombol ke kiri, ini tidak akan respon ya, tidak akan respon. Ya, jadi setirnya tidak akan belok rodanya. Tapi kalau misalnya kita taruh di tengah, ya, kita bisa lihat sudut belokannya. Nah, ini cuma segini ya teman-teman, perhatikan ya, segini ya. Nah, tapi kalau kita mentokin ke kanan, ya, coba perhatikan sudut belokannya itu bertambah. Jadi dia bisa belok tajam, ya. Jadi dengan fitur ini teman-teman bisa membuat RC ini melakukan manuver-manuver tikungan tajam di lahan yang cukup sempit. Nah, kemudian selain daripada dia bisa melakukan belokan tajam seperti tadi, di sini juga ada setelan kecepatan ya, di sini. Dimana kalau misalnya kita lahannya sempit misalnya ya, kita bisa pentokin sudut belokannya ini ke yang paling tajam, kemudian kecepatannya bisa kita setel yang paling rendah. Nah, seperti ini ya kecepatannya kalau untuk yang setelan paling rendah seperti ini. Nah, kalau kita mau jadi cepat, kemudian tentu saja seperti tadi yang saya putar tadi tombolnya ini ya, untuk mempercepat untuk
menaikkan batas kecepatan maksimalnya. Kemudian di sini juga ada setelan untuk meluruskan roda ya. Nah di sini ya. Oke, untuk nyetel rodanya biar rodanya tetap lurus gitu ya di sini. Nah kemudian di RC ini juga ada balik arah kontrol. Jadi kalau misalnya ini normal, dia akan mengikuti arahnya. Misalnya kalau kita putar ke kanan, dia akan belok ke kanan. Kalau kita putar ke kiri, dia akan belok ke kiri. Nah, kalau kita mencet reverse, dia akan bergerak ke arah yang berlawanan. Nah, ini berguna sekali kalau misalnya Anda mengendalikan RC ketika RC itu menghadap ke arah Anda gitu. Jadi tidak kagok ya untuk pengendaliannya. Kemudian juga sama di sini juga ada pembalik daripada arah kecepatan. Di sini tadi ya pembalik arah kemudi tadi di sebelah sini ya, di sini kembalikan di sini. Kemudian di sini juga ada pembalik daripada arah kecepatan. Dimana kalau misalnya kita normal berarti kalau maju, kalau mundur kita normal. Kalau kita pencet kebalikannya maka untuk maju kita harus dorong, dan untuk mundurnya kita tarik seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah, itu sekelumit lah mungkin ya kehebatan daripada RC ini, dan nanti kita akan melihat lebih jauh ya bagaimana kemampuan RC ini ketika kita uji di lapangan. Oke teman-teman, demikian dulu untuk ulasan jeroannya. Kita akan coba tes RC ini untuk melakukan atraksi yang bisa dilakukan di lapangan. Oke.